Assalamualaikum, alhamdulillah bisa ketemu sama saya lagi nih yang lagi mamam sate. Sekali-kali nggak apa-apa ya. Nah ini kita tuh lagi mau jalan-jalan, terus setiap kita pulang kerja tuh ngelihat kafe ini tuh kayak cakep gitu, kece. Terus jadi ya udah kita mampir ke sini. Tapi pas kita masuk ke dalam, ternyata kafenya tuh rame banget. Emang ini kafenya tuh lagi hits banget di tempat saya tinggal karena emang baru buka, terus memang terus tempatnya kelihatannya kayak kece, bisa foto-foto gitu. Tapi karena rame banget dan gak nyaman dengan kepribadian saya yang lebih menyukai tempat yang sepi, senyap. Jadi kami memutuskan untuk pulang aja. Yuk cus bu, kita pulang, udah malam nanti masuk angin. Ibu ini juga mau pulang. Jadi saya dan suami itu dua orang yang berbeda. Kalau Pak suami itu suka banget explore dunia luar kayak gini nih, semakin rame dia semakin happy. Justru kebalikannya sama saya, kalau makin rame makin stres. Jadi sekali-kali tapi nggak apa-apa lah ya, saya nemenin Pak suami daripada dia sering ke kafe sendirian. Celah sering ke kafe nggak deng. Tapi ini pas kita perjalanan pulang ngelihat ada kafe juga lucu terus sepi, ya udah saya mampir dan kita pesen minuman. Nah ini Pak suami milih tempat duduknya tuh yang di atas alias rooftop kayak gini nih. Kita lihat yuk seberapa asiknya tempat di atas. Pas udah sampai atas ternyata seru juga tempatnya, bisa ngelihat Bogor gitu. Bogor di malam hari, terus anginnya sepoi-sepoi sambil menikmati minuman yang kami pesan. Kalau Pak suami mesennya yang kopi, nah itu dia espresso dicampur sama es krim gitu. Kalau saya ini kiwi campur apa itu ya, pokoknya enak deh, asam-asam manis gitu. Nah ini tuh kalau di tempat kayak gini apa ya, beda walaupun saya sama Pak suami tiap hari ketemu gitu ya, tapi kalau di tempat yang berbeda kita tuh bisa ngobrol lebih deep talk. Ya elah, anak jaksel nggak tuh, jadi kita lebih banyak ngobrol kesana kemari, lebih ya beda ya kalau ngobrol di perjalanan atau di perjalanan berangkat atau pulang kerja, itu beda ya. Beda juga kalau lagi di rumah, tapi kalau di tempat yang cozy kayak gini, cila cozy. Jadi lebih kayak santai obrolannya, terus yang kadang nggak pernah kita bahas bisa kita bahas di sini. Nah ini tuh saya bilang Pak jadinya ini tolong dong saya mau rekam, malah ditutupin tangannya kanan kiri. Tapi ternyata kopi dicampur es krim, kopi espresso ya dicampur es krim gitu yang pahit ketemu manis tuh kayak enak gitu. Baru ngerasain saya, teman-teman udah ada yang pernah cobain ngerasain, udah pernah nyobain ngerasain udah ada yang pernah cobain belum yang kayak gini? Jadi kita nggak pesen makanan apapun di cafe ini karena tadi udah makan ya. Jadi kita cuma minum-minum cantik aja sambil ngobrol-ngobrol. Dan ini ngelihat lengan saya pas lagi ngedit, ya pun lengannya gede banget, terus bajunya warnanya jadi kayak polwan ya, padahal itu warnanya abu-abu. Ya udahlah ya, nggak usah fokus ke outfit dan lengan yang besar. Terus ini saya bilang, Bi pura-pura ngobrol dong jadi biar kelihatan romantis gitu ya, dia malah melet-melet. Ya udahlah ya, jadi ini udah malam, udah waktunya pulang. Terus di perjalanan pulang saya ngelihat langitnya Bogor, terus lihat lampu-lampunya di Bogor kota kayaknya itu, jadi kayak lebih seru gitu. Dan ini keesokan harinya saya mau bikin cemilan. Jadi ceritanya saya tuh lagi kepengen risol mayo, tapi nggak punya bahan yang semestinya. Mayonesnya sih punya, tapi kayak nggak punya beefnya gitu. Jadi ya udah, biar kayak ganti tekstur yang krenyes-krenyes. Kok krenyes-krenyes? Padahal beef nggak krenyes-krenyes ya. Ya udahlah, adanya wortel ya udah saya campur wortel aja gitu. Ini saya potong kotak-kotak kecil-kecil gini aja. Terus saya juga ngerebus telur. Jadi untuk risol mayonya cuman isi wortel dan telur aja. Padahal nggak kayak gitu ya risol mayo sebenarnya.
nggak apa-apa lah ya, udah pokoknya modifikasi aja. Dan ini saya udah ngerebus telur. Pokoknya kalau saya ngerebus telur tuh butuh waktu 15 menit aja untuk mateng maksimal gitu menurut Google, dan ternyata benar. Nah, untuk kulitnya ini nih ceritanya, saya tuh lagi mau nyobain resep yang ada di Cookpad. Jadi dia tuh di resepnya nggak pakai susu, terus nggak pakai tepung tapioka atau tepung apa tuh biasanya. Nah, ini saya nyobain yang pakai santan. Terus saya mikir cobain mumpung ada santannya, dan saya mikir kalau pakai santan mungkin lebih gurih kali ya gitu. Nah, ini kelihatan nggak ada tanda-tanda akan terjadi kegagalan atau seperti apa? Cluenya udah kelihatan ya kalau resep kulit ini tuh nggak cocok buat saya. Jadi ya udah, tapi tetap kita lanjutin ya ini videonya. jangan jangan hanya yang berhasil aja yang kita pajang. Nah, karena resep untuk kulit risolnya ini tidak recommended, jadi saya nggak nulis ya di di deskripsi atau dimanapun untuk resepnya. Tapi saya mau cerita aja nih tentang yang lagi hit saat ini. Ketika saya lagi ngedit ini tuh saya lagi baca banyak banget yang viral tentang orang-orang kaya yang lagi hits banget tuh, yang pada disebut crazy rich gitu ya. Crazy rich di mana lah gitu ya. Tapi saya nggak mau nyinyirin tentang itu. Jadi lah saya tuh kayak kemarin nonton podcastnya, lebih tepatnya mendengarkan podcastnya di Master Deddy Corbuzier gitu ya. Ngundang orang yang ahli di bidangnya yang menyebutkan ciri-ciri orang yang kaya sesungguhnya tuh seperti apa. Tapi ada poin kalimat yang saya simak dari beliau, si ahli ini, si narasumber ini, katanya tuh orang tuh kalau kaya terlalu cepat malah nggak bagus. Lebih baik orang tuh kaya dengan bertahap gitu. Jadi ketika kita melakukan kesalahan atau kebodohan di masa kita berproses itu, justru kita bisa lebih memperbaiki diri ketimbang kalau kita tiba-tiba langsung cus kaya gitu, malah jadi nggak tahu mana yang salah mana yang benar gitu. Nah, ini tuh saya lagi nunjukin cara buka telur. Saya lihat di YouTube, di Instagram, cara bukanya tuh dikocok-kocok gini di gelas, ternyata lebih gampang, dan hasil kupasannya lebih mulus. Dan justru kembali lagi ke obrolan yang sebelumnya, jadi tuh pokoknya intinya kita tuh semuanya butuh proses ya. Sama halnya dengan YouTube saya ini, awal-awal juga semuanya perlu proses gitu untuk mendapatkan semua yang menjadi persyaratan untuk bisa monetisasi gitu. Jadi ya semakin hari semakin saya juga belajar yang bagus tuh yang kayak gimana dari orang-orang yang udah sukses sebelumnya. Terus kesalahan saya tuh di mana yang bikin orang nggak tertarik tuh seperti apa gitu. Jadi itu kita memang dalam hidup tuh butuh proses, nggak bisa instan. Apapun itu nggak bisa instan ya. Apalagi banyak banget tuh yang lagi heboh tentang investasi kayak binary option atau binomo itu ya. Kasian banget ya pas saya dengar, ternyata banyak banget kita tuh yang pada orang-orang yang pada ikut itu binomo itu yang sampai ketipu ratusan juta, bahkan ada yang ketipu ratusan juta dari uang hasil pinjaman. Aduh, kasihan banget, udah rugi dari binomonya dan dia juga harus bayar hutang, bahkan sampai ada yang harus berobat ya di rumah sakit jiwa karena dia depresi dengan keadaan yang dia rugi besar gitu. Jadi buat kita tuh semua tuh nggak ada yang instan ya. Sampai mau sukses atau kita mau kaya, itu semua harus butuh proses, butuh keringat dan air mata. Nggak ada yang semuanya langsung sukses gitu.
sampai contohnya katanya tuh dari yang ada di podcastnya Deddy Corbuzier tuh, bahkan sampai podcastnya Deddy pun dulu di zamannya itu belum begitu banyak orang yang notice untuk nonton videonya beliau gitu ya, sampai pada akhirnya dia juga memperbaiki segala kekurangannya dari video-video sebelumnya, sampai sekarang akhirnya setiap dia upload beberapa menit aja udah jutaan yang nonton gitu. Jadi saya juga belajar bahwa semua tuh butuh proses gitu. Kalau sekarang saya yang nonton belum sampai ribuan atau jutaan, ya udah dinikmatin aja semua prosesnya. Insya Allah saya ketemu orang yang mau menonton tuh yang sesuai seleranya dengan apa yang saya sajikan gitu. Jangan pakai cara-cara yang gak sesuai dengan peraturan yang ada dari YouTube, misalkan nanti malah channel kita yang udah kita bangun susah-susah malah nanti di ban atau di gimana sih tuh yang tiba-tiba menghilang kayak gitu. Pokoknya semua dinikmatin aja. Sama halnya nih kulit risol pada robek kan tuh, padahal saya udah ada tuh di buku resepnya Mami Cha, dan itu resepnya selalu berhasil, tapi saya sok-sokan mau coba pakai resep yang lain. Ya udah nggak apa-apa ya, lanjutkan saja. Tapi pas digoreng sih rasanya enak kok, beneran. Lanjut. Jadi ceritanya nih saya mau gladi resik gitu. Nanti pas lagi bulan puasa mau bikin gorengan cemilan gitu buat buka puasa. Tapi kan kalau mau nyetok banyak-banyak juga takut nggak kemakan, karena saya kan sama Pak suami kan lebih banyak di luar, sering banyak kerja. Jadi lebih banyak makannya itu atau buka puasanya tuh di jalan ketika pulang kerja, karena kan maghribnya juga masih di jalan ya, di rumah gitu ya. Jadi ya udah, ini tuh kayak buat mau coba-coba sebelum nanti hari puasa tiba, bulan puasa tiba. Jadi ya udah, ini tuh mau yang resep yang enak yang mana, yang gampil yang mana, yang bahannya gampang didapat yang mana. Ternyata ini tidak rokrek tidak recommended. Ya udah nggak apa-apa, tetap bisa dimakan untuk saat ini. Dan yuk cus, kita goreng. Nah ini biar wajannya nggak banyak yang kotor, saya pakai wajan anti lengket ini aja ya. Jadi tinggal ditambahin minyaknya, dan minyaknya juga jangan banyak-banyak karena sayang. Jadi kita harus hemat sebisa mungkin supaya 2 liter itu bisa buat 2 bulan. Bisa nggak ya? Bisa aja lah ya, selama makannya jangan banyak-banyak gorengan. Lagian juga saya juga kalau ngegoreng juga nggak banyak-banyak banget, cuman cukup buat makan berdua. Bahkan terkadang lebih banyak makan sendiri karena Pak suami tidak terlalu suka gorengan. Nah ini dia, tadi tuh hasilnya dari 250 gram tepung tuh berapa belas gitu. Dan ini udah selesai digoreng dan udah agak dingin dan siap untuk dicicipi. Dan alhamdulillah untuk rasa oke. Terus jadi telur tuh tadi, rebusan telur dicampur sama tumisan wortel tuh cocok gitu, enak. Dan sekian dulu untuk video saya kali ini. Mohon maaf ya tidak berbagi resep yang menarik, tapi malah justru kegagalan di video ini. Gak apa-apa ya, insya Allah kita bisa berbagi hal yang lebih baik lagi di video selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf ya kalau ada perkataan dan perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.